seandainya anak gue jadi sampah di masyarakat, gue tanggung semuanya. Kan lo di Komik pernah nyipok gue. Emang gue begitu, Us. Gue tuh terlalu gampang. Betul. Lu gak bisa nyentuh gue karena gue punya video lu pada gitu kayak. Uus di bawah Nikita Mirzani. Iya. Suatu saat gue bakal ada di level lu, tapi nggak sekarang. Kan masih bisa kelihatan sama Cio gitu. Kayak, aduh gue kayak, gue di titik kayak. Nih Us ya, gue ada satu cerita yang menurut gue lumayan sedih waktu itu tapi udah lama banget. Yeah. Gue kan suka lihat-lihat Instagram lu. Yeah. Dulu waktu lu pertama kali punya anak itu kan parah banget ya dibulinya sama netizen. Yeah. Itu gimana sih Us perasaan lu Us? Dan akhirnya lu balas-balasin semua netizen itu, bahkan sampai sekarang pun lu sebenarnya orang paling rajin di antara Nina Nose buat gue tuh rajin banget balesin komentar netizen. Lu juga termasuk salah satu orang yang rajin banget untuk balesin komentar netizen. Yang menurut gue juga netizen juga sebenarnya salah juga sih. Kenapa harus sampai ke bawa-bawa ke anak gitu loh? Karena gini nih kayak, ya mungkin orang-orang itu nggak sadar apa yang mereka lakuin gitu. Dan gue nggak pernah sekali. Kalau gue mau kaya nih saat itu juga, semua orang yang ngehina anak gue itu gue menang banget. Orang anak nggak bersalah kok. Betul. Bener nggak? Anak baru lahir kok. Itu gue sempet nangis loh, karena gue bacain komennya satu-satu. Dan lu pernah mengalami hal itu? Iya, dan lu posting banget anak lu cuman sendiri, yang sampai lu bilang, iya emang kenapa kalau anak gue begini gitu. Ya gimana ya, sejahat-jahatnya gue sama manusia ya, maksudnya kayak sejahatnya gue sama orang, gue nggak nyampe pengen ngehina anaknya lo gitu. Kayak sama gue juga. Kayak gue nggak tahu sebenci apa mereka sama gue nggak tahu apa ada masalah apa mereka sama hidup mereka gitu, kayak sampai di titik kayak lu selalu ngomel-ngomel ketika ada ibu yang aborsi buang anaknya di tong sampah. Iya kan? Betul. Ibu mana yang tega membuang anaknya ke tong sampah? Ibu biadab. Kayak gue nih, gue gak ada laki, gue hamil, gue jadiin. Iya. Gue gak pernah ada kepikiran buat gugurin. Tapi tetap dicengin kan? Benar, iya. Nah itu dia. Itu dia Niki. Gue hamil aja tetap dibilang hamilnya nanti mati sama anaknya. Oh parah, gue Us juga sama. Ya itu dia, kayak giliran ada orang yang ngegugurin, lu bilang lu salahin kayak ibunya gimana sih nih kok membuang bayi yang tidak berdosa. Enggak, emang karena bacot lu, mulut lu yang ngebuat ibu itu ngebuang anaknya. Orang tanggung jawab sama bayinya, sama anaknya dibilang anak haram. Dibilang anak yang nggak berkah apa segala macam. Lu gila apa? Sedangkan lu semua bikin anak banyak cuma buat aset. Betul, setuju. Nikahin orang kaya, lu nggak peduli kebahagiaan anak lu bahagia nggak sih sama pasangannya? Enggak, yang penting mantu lu kaya. Iya. Tai. Siapa tuh? Balik lagi ke situ. Anak lu dijadiin aset. Gua bilang sama bini gua pengen punya anak satu doang. Kenapa? Karena gue mampu. Kalau seandainya anak gue jadi sampah di masyarakat, gue tanggung semuanya. Dan kalau seandainya anak gue sukses di masyarakat, itu bonus buat gue. Tapi gue bisa mengakomodir itu semua gitu. Jangan kayak ketika anak lu jadi sampah masyarakat, lu jadi nyalahin anak lu gitu. Lu sih belajarnya nggak ini segala macam apa bla 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 gitu. Ya lu juga sebagai orang tua juga tolol sih gitu. Udah tahu lu nggak bisa ngedidik satu anak, lu bikin yang banyak. Seolah-olah kayak di antara 3 anak itu pasti akan ada yang berhasil gitu. Dan ketika anak satu ini berhasil, disuruh nanggung 2 saudaranya yang lain. Ya lu, aduh, gua sih gak habis pikir sih. Maksud gua kayak, gue pemabuk, gue penista, gue tatoan. Maksudnya kayak dulu penista itu juga nggak sengaja. Sengaja itu. Anjing udah gue baik-baikin. Ya sengaja, kan gue nge-tweet. Iya. Kan gue ngomong. Maksud gue gini loh, kita tuh warga Indonesia tuh berhak untuk mencurahkan apapun sebetulnya. Apapun. Karena ini negara demokrasi. Betul. Kita tuh bebas menyuarakan apapun. Tapi kenapa ketika kita menyuarakan satu, orang nggak seneng kita diserbu. Iya. Gue tuh banyak banget kali bacot gue yang mau gue keluarin sebetulnya. Gue tuh mau, tapi gue nggak mau agama.
Gini deh, kayak gini deh, kayak misalkan gitu. Tolong buat teman-teman secara dimensi disamakan gitu. Mungkin di lingkungan lu orang-orang yang mabok, orang-orang yang malak. Nah, orang-orang yang mungkin ke narkoba. Nah, orang-orang yang ke arahnya mungkin ke jadi penjahat. Betul. Gitu. Lah, kalau misalnya gua sama Niki minum cuma sekedar buat have fun, buat ngobrol lebih lancar. Teman kita yang pendiam tiba-tiba jadi cerita, curhat semua masalah yang sebenarnya semua kita nggak tahu gitu, dia jadi jujur apa segala macam. Ya jangan disamain gitu. Soalnya gini, setelah gua kan suka baca nih. Sekarang nih 2 tahun ini gua hobinya gua baca. Setelah gua telusuri gitu. Mabok semua orang mabok, cuman kalau kita kan di kotanya. Mereka di daerah. Kebanyakan orang yang mabok di daerah itu jatuhnya jadi pemerkosa, rese, gangguin orang. Jadi sama mereka itu dipukul rata. Nah, sedangkan netizen kita di Indonesia ini paling banyak di daerah, gitu. Jadi susah juga sebenarnya mau nyalahin gitu. Iya. Jadi gini, jadi kayak ya betul itu juga menyadari kayak misalkan gitu, orang-orang kota suka pakai motor metik. Iya kan? Di daerah pakai motor metik dicengin. Ninja dong. Iya, dong. Iya, RS King dong gitu, Satria F dong gitu. Lah kita orang Jakarta mah tahu macet ya. Dan tahu yang penting mah bisa menjangkau tempat jauh dengan irit ya, metik gitu. Betul. Ngapain kita belentang tapi gaji tidak sama dengan pengeluaran gitu kan, jadinya orang Jakarta orang kota lebih mikir gitu. Orang kota juga banyak yang nggak punya pikiran. Iya. Saya setuju. Makanya gue tuh sekarang tau nggak, gue tuh blessing banget dengan hidup gue yang sekarang. Gue mau punya temen, hayu nggak punya temen juga nggak apa-apa. Gue nggak punya temen artis pun nggak ada masalah, nggak ngerugiin buat gue anyway gitu. Kekayaan gue tetap akan bertambah gitu loh. Gue tuh seneng banget sekarang. Kenapa? Gue udah nggak puyeng deh sama mereka yang fake gitu. Gue juga sama. Gue udah kayak nggak peduli. Yang selalu menjadi korban ketika ada public figure dengan image baik adalah orang kayak kita. Bener, setuju gue. Iya kan? Bener. Tapi ketika ada satu hal yang jelek karena mereka, fansnya nggak belain. Bener. Nggak mungkin. Betul, kayak gue nih. Gue kan juga sama kayak lu, gue suka minum segala macam, gue begajulan, bahasa gue tidak teratur. Tapi ketika misalkan gue ngebantu orang nih, ya kan? Baik tuh, gue dipuji tuh. Tapi ketika gue bikin kesalahan sedikit, gue dikatain lagi. Ih, kemarin udah bikin begini, kok sekarang begini? Kayak gue pakai baju begini nih. Anaknya kan pesantren, kok nggak malu sama anaknya? Anak gue aja santai. Makanya gue bingung gitu. Kadang-kadang gue pengen deh, gue colokin matanya satu-satu tuh netizen, tau nggak lo? Stop memposisikan diri lu jadi orang lain, bro. Bener deh, seriusan. Kayak misalkan kayak ada waktu itu orang gitu ya, maksudnya debat sama gue gitu di sosial media gitu kayak, Bang, daripada beli ini, mending beli ini gitu. Kayak misalkan kayak Hotman Paris gitu. Daripada lu beli Ferrari, mendingan lu beli 20 Avanza. Lu sewain. Karena itu jadi passive income. Mohon maaf saudara-saudara, Hotman Paris tidak perlu passive income, tidak butuh. Iya kan? Tapi Hotman Paris harus ganti mobilnya tuh. Kenapa? Udah jadul. Gak apa-apa, namanya juga kan orang kaya. Orang kaya mah bebas. Orang kaya jangan pakai barang jadul dong. Iya, tapi kan kalau misalnya ternyata historinya ada. Nah itu juga kayak sofa lu. Iya, itu dia kan. Makanya kayak stop untuk kayak bilang, Bang Hotman. Gue bikin trending melulu loh. Apa? Talk show-nya dia. Iya dong. Iya, jadi gue kalau kayak gini dia santai. Orang jujur sama orang nating tulus udah nggak ada. Iya benar. Udah nggak ada kalau nggak ada lawan ya udah. Jadi menurut lu tuh harus gimana sih? Ya jadi stop untuk karena sekarang nih makin kesini netizen tuh makin brutal loh. Iya tahu, maksudnya ya kita juga sebagai public figure juga harus brutal. Harusnya. Jangan lewat UU ITE, enggak. Bacotin aja mereka tuh. Iya. Ya kan, bacotin aja. Aja satu-satu. Udah gitu aja, kayak misalkan kayak Nikita Mirzani buat apa sih bikin kolam renang di rumahnya gitu. Terus kayak mendingan bangun musola atau bangun apa segala macem. Lah, Niki kalau misalkan dia udah bangun musola, kalau dia nggak mau ngasih tahu ke lu, emang kenapa? Kalau emang dia mampu dia bikin kolam renang dan dia juga bikin musola tapi lu juga nggak tahu, berarti lu nuduh dia dong. Lu nuduh dia untuk ngelakuin hal yang lu tuduhkan. Padahal kalau lu searching di Google, Nikita tuh punya masjid. Di Bandung. Karena itu orang-orang kita tuh selalu memposisikan diri mereka menjadi kita gitu. Itu dia. Anjing gak? Jadi harus gimana? Coba kasih pelajaran dulu dong. Itu aja udah. Kenapa gue mau maju? Gue mau
merubah semua mindset orang dan mensejahterakan manusia. Berat kan gua, makanya gua maunya di menteri kewanitaan atau enggak budaya, seni dan budaya. Kalau misalkan karena orang harus pakai tato itu bukan sesuatu yang haram, itu budaya cuy. Terima kasih Niki. Makanya Niki dia menghapus tato-tato dia yang nggak berarti. Tidak berarti, yang berarti nggak ada yang gua hapus. Nggak ada. Jadi makanya pas Niki bilang Nikita, malah gue tambahin. Iya, jadi pas lu bilang lu hapus tato lu yang Nikita karena mungkin itu lu bikin tato itu karena emang anjing pengen aja gitu. Gue nge-branding aja. Betul. Semakin lu dewasa, semakin lu paham meaning dan segala macamnya. Akhirnya kayaknya ini buat apa deh? Ternyata ini zaman-zaman gue goblok nih gitu. Ya udah itu lo hapus gitu. Tapi beberapa tato di badan lu nggak dihapus sama lu. Maksudnya itu yang membuat gue kayaknya kalau misalnya lu jadi menteri kewanitaan menurut gue tuh lu speechless gak sih? Gue sih dukung sih Nick. Harus dong. Karena mau perempuan berhijab, mau perempuan pakai tank top, mau dia belahan dadanya kelihatan, mau belahan dadanya tertutup, semua punya hak yang sama. Benar. Gitu. Kita itu negara Pancasila, Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, terus apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kelima. Gila, orang mabuk masih ingat. Kok ada orang sadar masih nggak ingat ya? Berarti emang tolol aja. Emang tolol. Jadi gini nih, kalau misalkan lu menjadi menteri. Jadi gue pernah bikin podcast. Gue bilang menteri pemberdayaan wanita itu Nikita Mirzani. Karena ketika misalkan ada laki-laki yang mau nge-blackmail segala macam, gue tahu aib lu anjing, lu sama dia kan gitu. Jadi kayak nge-blackmail gitu. Jadi tapi real, emang faktanya gitu. Jadi kayak lu tuh tahu ini si pejabat-pejabat ini tuh sama siapa aja gitu. Jadi kayak lu gak bisa nyentuh gue karena gue punya video lu pada gitu kayak. Gue tahu. Iya kan? Yang suka di Hotel Kuningan, yang di mana gue tahu semua. Jadi gini, jadi gue pernah gue bikin podcast di Noise gitu, gue ngomongin ini yang menjadi menteri pemberdayaan wanita, ya kan? Itu Nikita Mirzani. Ada, kalau mau denger ada, gue ntar gue potongin deh bagiannya deh. Itu gue ngomongin kayak Nikita Mirzani itu kalau jadi menteri tuh dia kayak yang perempuan yang berhijab, yang bertutup semua juga dilindungi sama dia, yang punya, yang misalnya dandanannya juga terbuka juga dibelain sama dia. Menurut gue kadang-kadang suka sampai di tahap gini loh, Nick. Gue suka baca komentar di Instagram lo. Masa? Gue suka amazed sama ibu-ibu yang berhijab. Ibu-ibu yang berhijab terus ngebelain lo mati-matian. Gue respect banget. Lu jangan salah. Gue kalau lagi live PA, ya penonton baris terdepan itu ibu-ibu berhijab semua. Itu di klub. Gue aja juga sampai kadang-kadang shock. Tapi mereka, maksudnya kayak lu juga tidak menghakimi mereka kan? Tidak. Kayak ya, lu seneng aja kan kayak, kok ternyata masih ada perempuan-perempuan yang maksudnya mengidolakan lu gitu. Maksudnya melihat lu sebagai sosok perempuan yang emang struggling, survive gitu, terus akhirnya juga achieve something gitu dari apa yang lu lakuin gitu. Terus tanpa harus meninggalkan syariat mereka gitu, kayak power sebagai perempuan itu didapat dari lu, menurut gue itu udah paling aman sih, Nick. Jadi kayak mereka tuh kayak, ya bodo amat sih. Gue suka Nikita Mirzani emang kenapa? Niki walaupun dia tidak seperti saya gitu menutupi syariat saya apa segala macam, tapi dia lebih perempuan gitu dibanding yang lain. Dia nunjukin gitu ke perempuan-perempuan lain yang selama ini mungkin cita-citanya terhalang oleh suaminya. Iya. Kayak bini lu ya? Enggak dong. Kayak siapa? Kalau bini gue nggak terhalang netizen. Masih takut-takut. Tenang, gue ajarin. 2 bulan udah calm banget lah. Kayak gue kan selalu mengizinkan apapun ke istri gue gitu. Kayak lu mau pakai baju apa segala macam, enggak, lu tetap istri gue gitu. Bener. Mau orang yang hina lu kayak gimana, lu tetap istri gue. Mau lu dibilang seksi, dibilang jadi bacolan apa segala macam, lu tetap istri gue. Tapi bini lu tuh emang bener loh, fantasi laki-laki loh. Seperti Anda? Iya, kalau gue kan nggak punya laki. Oh iya, bener juga ya. Iya, maksudnya kayak gue sudah mengikhlaskan gitu kayak. Kayak ada nih cowok yang pernah sama gue. Dia kan, gila. Imajinasinya bini lu banget.
Ada? Ada. Kayak gue tahu siapa itu. Iya. Iya. Orang Manado deh kalau nggak salah. Ya jadi kayak maksudnya lu bisa menyuarakan perempuan-perempuan yang selama ini mungkin terkekang karena patriarki, karena ya perempuan ya jadi istri aja lah, nggak usah kerja, nggak usah berusaha, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak apa segala macam. Lu ngebuktiin kalau misalkan kayak perempuan lu bisa achieve apapun gitu. Oh iya dong. Ya itu gue setuju sih Nick, maksudnya kayak lu berani, lu apa ya lu pahlawan aja ada yang perempuan. RA Kartini. Iya, maksudnya kayak dan dia tidak berhijab loh. Dan dia tidak tatoan. Ya, itu zaman dulu belum ada tato kali. Betul. Iya kan, kalau sekarang masih ada, mungkin gua rasa ada tatonya kayak Ibu Susi. Tapi kan Indonesia selalu gitu. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak? Buat gue itu ya, gue akan jadi lebih baik itu ketika gue udah di rumah, di depan anak-anak gue, di depan keluarga gue. Tapi ketika gue udah dari luar, keluarga gue semua tahu gue pasti akan begajulan. Gitu. Buat apa gue pura-pura baik tapi ternyata hati gue busuk. Mendingan pura-pura apalagi jadi jahat penjilat. ya. Sekarang banyak loh. Iya, Temen gue nggak usah ngomongin yang nggak gue kenal lah. Teman-teman artis yang gue kenal aja, rata-rata mereka jadi penjilat untuk dapetin satu pekerjaan. Kayak brand ambassador. Oh, dijilat-jilatin. Gitu. Hanya untuk cuan. Sampai dia lu kan tahu kan, maksudnya kayak lu tahu hal-hal yang kayak gini nih. Yang sebenarnya sangat rahasia gitu. Bisa nyampe ke kuping lu nih. Bisa dong. Banyak orang yang bilang gua tuh nggak jujur katanya. Katanya Uus tuh cuma seolah-olah jujur. Seolah-olah jujur tuh gimana sih? Iya, bisa tolong kasih tahu nggak nih ke mereka nih, kayak mungkin apa yang gue omongin apa segala macam, mungkin mereka nggak percaya. Aus mah sama kayak yang lain. Oh gitu. Ya, mungkin netizen belum nemu dapat feel-nya kali. Kalau gue kan bak gitu. Iya. Kalau lu masih kadang-kadang tertati-tati, lu tuh berani nyikat orang yang emang nggak terlalu ada powernya sih. Masa? Anda nggak ingat saya diboikot gara-gara nyikat siapa? Siapa ya? Gue lupa yang itu. Ini masih di bawah lu Niki. Ya kan gue bilang dari awal bilang apa, ya kan? Uus di bawah Nikita Mirzani. Iya. Suatu saat gue bakal ada di level lu, tapi nggak sekarang. Ya. Iya. Bisa dimaklumi, Mas. Iya. Maksudnya kita pelan-pelan aja. Tapi ini gue ajarin, Us, ketika lu punya masalah, lu jangan pernah mendengarkan kanan, kiri, depan, belakang. Lu stay fokus sama diri lu sendiri. Iya, gue salut sama lu di situ sih. Gue nggak pernah yang namanya gue punya masalah. Oh jangan kayak gini, lu calling down aja, lu minta maaf. Nggak ada gue mah. Iya. Temen lu aja gue tantangin. Iya, ngerti. Maksudnya kayak karena gue juga dibilang sama teman-teman gue tuh kayak gue Nikita Mirzaninya. Tapi ketika gue ketemu Nikita Mirzaninya asli, aku ternyata belum apa-apa. Emang jam terbang sih ya, Bos ya? Iya. Kan udah kenyang iya, laporan polisi. Iya. Semua gua hadapin sendiri. Iya. Lu masih enak loh, ketika lu punya masalah lu ada istri. Iya. Gua ketika gua punya masalah, gua nggak punya siapa-siapa. Itu apa ya, kadang-kadang gua tuh apa ya, kayak kan gue sempat kan waktu itu gue udah pacaran sama bini gue, terus gue ketemu sama lu di park apa di mana gitu, terus kayak gue mau tahu temen gue, terus kayak dan gue tuh kayak nggak dianggap loh, dan dari situ gue oke. Gue tuh selalu orangnya gitu, Us. Gue tuh pendendam, tapi pendendam di versi yang baik. Iya. Gue selalu gue gituin, muka-mukanya gue ingetin tuh, oh lu ini. Yeah. Nah, ketika gue jadi seperti Nikita Mirzani yang sekarang, gue injek semua. Paham gak maksud gue? Ngerti. Itu sangat terlihat sekali kok Niki, karena banyak orang yang berfantasi soal lu. Termasuk di teman-teman gue. Jadi pas waktu itu. Tapi enggak, bukan fantasinya. Maksud gue ketika gue belum jadi Nikita Mirzani yang sekarang, teman-teman lo tuh nganggap gue tuh kayak tai. Jadi wajar dong kalau saya sekarang belum di level Anda. Ya kan? Anda saja berproses. Oh iya juga sih. Ya kan? Tapi gue nggak lama. Karena gue orangnya tuh apa ya, kalau lama anjing. Lama anjing. 3 anak dulu itu panjang. 2 anak dong. 3 Ya, anak tuh gue proses udah. ketiga anak tuh gue udah menuju. Proses ketiga tapi. Iya. Ya udah maksudnya 2 anak. Dari komik 8 itu nggak lama dong, Us. 2016, 17, 18, 19, 20.
Iya 4 tahun sih, maksudnya gue di karir sih dari 2015 sih kayaknya. Ya udah pas lah. Iya, cuman gini, jadi teman-teman ini gue mau ngasih tahu ya, kayak banyak orang yang ngira kalau temen itu harus misalkan kapan lagi sama Nikita Mirzani. Waktu itu gue ketemu sama lu di bar gitu, terus kayak lu kan kalau lagi mabuk rese. Iya. Lu anjing kalau lagi mabuk. Sampai sekarang pun gue masih betul. Gitu. Jadi saat itu tuh kayak gue lagi duduk, lagi mabuk, tiba-tiba lu dateng. Si anjing, oke ya usia lu nggak ngajakin gue ya, fine. Lu bilang kayak gitu, gue bilang, Niki, gue nggak sedekat itu sama lu. Kalau misalkan gue ngajak lu kesini, kesannya gue pengen ngajak. Gue bilang gitu ke lu, terus bilang, tai lah lu lah, udahlah, cukup tahu gue sama lu. Terus kayak lu cabut, lu nggak tahu udah lama lu minum, tiba-tiba lu dansa, lu duduk di pangkuan gue. Terus teman-teman gue pada bilang gini nih, sikat gitu. Kapan lagi sama Niki? Gue bilang, gak bisa, ntar gue jelasin, gue bilang gitu. Udah terus gue, Niki, lu ngapain? Ya kenapa sih orang? Gue capek berdiri pengen duduk, lu bilang gitu kan. Terus gue bilang kayak, Niki, percuma. Lu mau duduk di paha gue gak bakal konek, lu jadi temen gue. Gue bilang kayak, ya emang kenapa sih orang? Ya kan gue juga emang gak ngapain, cuma numpang duduk ya. Lu kan biasa, alibi lu mah banyak anjing gitu. Tapi kan lu emang bukan tipe gue ya, iya kan? Jadi gue juga gak akan karena lu nyaman sama gue kan? Iya, karena gue paham itu dari awal kita ngobrol gitu waktu itu. Terus kayak akhirnya lu duduk segala macam, teman-teman gue, sikat. Terus kayak gue bilang kayak, bro, Niki tuh temen gue. Mau orang mau ngomong apa soal dia, gue nggak kemudian jadi kayak, bisa nih gue sama Niki, nggak gitu. Kapan gue pernah flirting sama lu? Nggak pernah, sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Malah banyak kan temen lu flirting gitu. Banyak banget lagi. Tapi gue nggak mau ladenin, karena bukan tipe gue juga. Tapi ada yang ditidurin nggak? Ada yang gue tidurin sih. Kebagian. Ya gue cuma test drive doang. Kalau gue orangnya penasaran, Jadi gini loh, kalau dulu kan abis dipakai ini, ntar ngomong, dia gini-gini, gue penasaran dong, gue pengen nyobain juga. Zaman dulu kan gitu, lagi hype-hypenya Kemang kan gitu. Malam ini sama ini, ntar temen gue misalkan nyobain, gue penasaran, gue cobain juga. Ternyata begini doang, selesai. Tapi emang ada fasenya gue ngerasa kayak waktu zaman kita baru kenal tuh, lu ada rasa kayak waktu itu, waktu zaman gue belum pacaran, belum menikah sama yang sekarang nih ya. Kan lu di Komik pernah nyipok gue. Emang gue begitu, gue tuh terlalu gampang. Betul. Nah gue tuh ngerasa kayak, kayaknya Niki penasaran ya sama gue ya. Gitu. Lu yang kegeeran. Nah iya kan. Tapi karena gue nggak punya kayaknya Niki penasaran sama gue. Tapi karena gue ngerasanya kayak gue orang yang nggak kegeeran. Maksudnya kalau gue kegeeran mah gue lanjut dong flirting sama lu. Cuman karena gue ngerasa kayak, emang si anjing ini begini komunikasinya. Iya, kadang-kadang gue juga bingung sama orang-orang nganggap gue murahan gitu kan, karena gue terlalu nempel sama cowok. Padahal gue nggak murahan, gue emang begitu. Gitu loh. Betul. Gue tuh susah loh buat diginiin, Itu saya percaya. Tapi gue nempel gampang. Iya. Gitu. Kadang-kadang gue juga suka bikin kesel laki aja gitu. Tas udah kesel dia ngomong ke temen-temennya. Betul. Gitu aja gue mah sekarang. Dari dulu malah kayaknya gitu. Ya itu dia, maksudnya kayak banyak orang yang tertipu soal hal itu, dan gue gak ketipu, dan mungkin itu hal yang membuat gue jadi temenan sama lu. Iya kan? Sama seperti dengan teman-teman gue yang lain, ada prosesnya. Mungkin kalau saat itu gue flirting sama lu, gue gak bakal ngobrol di sini bareng sama lu. Mungkin lu gak bakal berteman sama istri gue. Iya memang. Iya kan? Makanya itu yang bikin gue sebel sama orang-orang tuh. Kadang-kadang orang tuh ngejudge orang sebelah mata gitu loh. Kita murahan, jangan temenan sama dia segala macam. Akhirnya pada bukan nggak nemenin gue sih, kayak menjauh. Tapi gue juga nggak butuh mereka anyway gitu loh. Gue begini tuh hasil kerja keras gue sendiri, hasil jeripaya gue sendiri, hasil otak gue sendiri. Gue nggak butuh mereka. Jadi gue tuh sekarang udah bodo amat. Lu mau collab sama gue, ya ayo gitu. Tapi lu harus terima resikonya. Gue akan ngomong sesuai apa yang gue rasain. Gitu loh. Yes. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau misalkan Us itu jujur, tolong diralat.
ada yang lebih di atas saya. karena gue masih ada pemikiran kayak ada beberapa teman gue yang menurut gue tuh baik banget, cuman karena emang karena tanggung jawabnya dia. Jadi kayak ya mungkin gue mau nolong dia karena emang dia sebenarnya baik juga gitu, cuman dia tidak bisa menunjukkan itu di pekerjaan dia, di sosial medianya dia gitu, karena memang kepentok PR-nya nggak laku ya. Kasian kan? Maksud gue itulah, terlalu menjaga image pun sebetulnya nggak bagus. Gue sih cuma pengen, dari lubuk hati gue terdalam gue kan juga sekarang udah bisa dibilang sebagai artis juga dong, ya kan? Gue cuma pengen ngomong aja nih sama teman-teman gue nih yang sesama artis nih, biasa aja deh, maksudnya nggak usah berkubu deh. Kita nih kerja juga masing-masing kok, ya kan? Ketika kita berteman pun, setelah kita tidak bekerja, harusnya kita menjadi orang yang seutuhnya, nggak usah pura-pura lagi, ngerti nggak sih? Kayak misalkan gue di belakang panggung nggak harus pura-pura temenan sama lu. Iya. Kayak misalkan kayak di belakang gue selek sama lu, di depan pura-pura temenan. Nggak, tapi gue pernah loh merasa tersinggung sama lu, gue baru inget deh. Dulu waktu lagi hype-nya lu tuh di TV sebelah yang lu lagi bertiga-bertiganya, gue pernah jadi bintang tamu. Gue di belakang panggung, gue sama lu, tapi lu nggak negor gue sama sekali, lu malah ngobrol aja tuh bertiga sambil ngerokok. Inget banget gue lagi kedinginan itu. Nah kan itu sebenarnya lu nggak tahu posisinya kan, kalau gue ceritain kalau gue emang lagi banyak trouble kan. Nah, trouble itu gara-gara trouble. Tapi gue sempat kayak down gitu kayak, anjing, kok gini ya, kok dia malah bertiga aja. Nah iya kan gue bilang waktu gue zaman gue waktu lagi ngebimbing istri gue, banyak teman gue yang hilang. Kan tadi gue bilang, karena gue jadi suka nggak fokus. Jadi kayak gue kadang-kadang suka kayak apa ya, kayak kurang peka gitu sama sekitar gue gitu gara-gara itu. Makanya boykot itu adalah blessing buat gue. Oke, berarti gue udah ketemu jawabannya. Iya. Jadi saat itu gue bukan gak mau ngobrol sama lu, tapi karena kayak mungkin saat itu gue lagi ada banyak pikiran, mungkin gue belum tidur, terus harus syuting, terus kayak ya gue antara kayak nge-host sama mereka berdua, sedangkan kayak misalkan kayak Ustar ngapain ya? Ntar kita ngelucu apa ya gitu. Gua lagi itu, jadi gua kayaknya nggak fokus ke lu. Jadi gua sorry kalau misalnya lu sakit hati di situ. Jadi yang bikin ngelucu atau enggaknya tuh lu. Berarti mereka nggak lucu dong. Bunda. Kan lu sendiri yang ngomong. Bunda. Bener nggak? Lu denger nggak tadi? Nggak salah dong kalau gua nanya. Berarti mereka berdua nggak lucu dong? Enggak. Gua kan melakukan job desk gua aja. Job desk gue adalah kan ya udah bayaran paling murah dan kerja paling banyak, ya udah. Lu tai banget. Jadi teman-teman ini Iam nih yang sekarang kerja sama Niki itu sebenarnya dulu pernah sama gue di stasiun TV juga, dia krunya gitu. Jadi kayak dia tahu lah gue kayak gimana. Tuh anjing. Bayaran cuman inget gue harganya tuh inget. Dipotong manajemen Kompas 1.250.000 dipotong manajemen Kompas tapi kerja paling capek. Itu lu udah komik 8 belum? Belum. Udah. Kan gua hamil 2014. Iya, udah. Gue ingat harga dia bilang, anjir kecil banget daripada artis yang ini dipotong manajemen juga nih mau Kompas. Lu masuk manajemen gua aja lah. Ya makanya maksudnya dengan proses seperti itu pun gue tidak merubah diri gue gitu. Maksudnya mau budget gue gede, budget gue kecil apa segala macam. Ya gue mah gitu, kalau udah sayang sama orang gitu, kayak sayang sama lu, sayang sama teman-teman gue, ya gue nggak gitu sebagai kayak anjing lu nggak kerja lu, enggak, gue mikirnya kayak ya udahlah. Berarti mereka berdua nggak lucu tetap? Lucu. Tapi yang lebih ngelucunya lo. Enggak gitu Niki. Gimana sih? Lu kasih tau gue dong, gue kan penasaran. Enggak, gue kan cuma ngasih. Karena menurut gue salah satu dari mereka emang garing. Jadi kan kalau kita grup kan emang nggak bisa lucu semua. Iya, tahu, ya kan? tahu. Dona Kasino Indro pun juga kan tidak bisa lucu semua. Tiga-tiganya lucu menurut gua. Tapi ada partnya. Iya, berarti ada part-partnya juga. Tapi kenapa ketika dikasih part-partnya tetap nggak lucu? Anda personal, Anda itu personal. Aku kasih tahu ya. Iya. Anda itu personal. Ya. Iya. Ya sudah subjektif. Aku ini berbicara dari tadi tuh karena objektif. Oh iya. Oke. Anda dengarkan versi saya dulu, makanya kadang-kadang punya teman kayak dia juga anjing juga sih emang. Gini, jadi kayak gue kadang-kadang gue tuh tidak pernah ngerasa kalau kayaknya gue kerja paling parah nih, paling apa segala macam.
sebenarnya gue ikhlas aja. Lu kita bikin ngelawakan bareng, kita apa segala macam. Tapi tolong anggap gue temen. Intinya itu. Intinya itu betul. Intinya itu. Karena ketika kita bekerja dan diakui, apalagi di pertemanan itu kayaknya akan lebih enak ya. Iya, gue nggak peduli budget. Gue pernah canggung kerja sama orang gara-gara gue nggak dianggap. Waktu itu gue belum pakai barang-barang branded. Iya, oh iya wajar dong. Oh kalau sekarang mah semua negor gue. Pasti siapa yang nggak kenal pun. Gue dari jauh aja langsung gitu. Padahal dulu ngeliat gue kayak biji banget, kayak bangke. Gue tau nggak di mata mereka itu. Aku sudah pernah berada di tahap itu. Udah. Ya jadi kayak apa namanya gue nggak peduli sih lu mau budget lu segimana karena gue tahu tanggung jawab lu segimana, cicilan lu segimana, kayak lu harus bayar rumah lu yang di mana segimana. Gue tahu gitu. Cuman yang gue nggak minta budget gue sama lu kok. Yang penting lu hargain gue sebagai teman. Lu anggap gue temen, that's it, udah gitu. Kayak di luar dari syuting kita nongkrong bareng. Oke, kalau gitu tahun depan ajak main film deh. Bro, gue udah nge-gym nih. Kalau gue jadi penjahat, gue jadi karakter utama udah siap banget nih. Dia pernah cerita lu pengen banget masuk ke Bumi Langit Universe kan? Betul, ya kan? Betul. Bumi Langit tuh bukannya udah tayang belum sih? Udah, lagi yang proses. Gundala tuh udah. Bumi Langit Universe. Keduanya si Pevita itu kan. Yang dia latihan itu kan? Iya. Ini dia pengen jadi penjahatnya. Gue tuh pengen jadi penjahat. Apa keinginan di hidup lo yang belum tercapai? Yang belum kecapai di hidup gue. Ini gue inget banget. Jadi waktu istri gue hamil kan, ya mungkin sebelum nikah kan gitu. Gue tuh punya duit itu buat ke Staples Center. Apa itu? Di Basket, LA Lakers. Oh di luar negeri? Iya di Hollywood. Di Amerika? Iya maksudnya di Los Angeles gitu. Gue pengen waktu itu kayak nonton Kobe Bryant. Last game gue kan cinta banget sama Kobe Bryant gitu, dia hero gue gitu kayak terus bini gue hamil terus gue harus milih ini uangnya cuma cukup buat antara nikah atau gue pergi ke Amerika gitu buat nonton Kobe Bryant gitu. Tapi kan orangnya udah meninggal juga? Enggak, waktu itu belum. Kan 2016 waktu itu. Tapi kalau terus? Itu last game-nya dia karena dia mau pensiun gitu. Terus kayak aduh yang mana ya gitu, kayak itu gue nggak pernah keluar negeri sekalipun. Oh sesi. Until today. Oke, bikin until visa. Until today ini gue. Masa sih? Enggak. Bohong lo. Karena kebahagiaan gue tuh nggak di luar, kebahagiaan gue di rumah. Di rumah. Ya, tapi kan kita kan juga butuh tahu dunia luar. Betul. Tapi gue nggak pengen keluar negeri karena cuma pengen gaya-gayaan. Gue nggak gitu nih gitu. Kalau emang nggak ada tujuannya gue nggak mau. Nggak ada tujuannya maksud gue. Maksudnya kan ada tujuannya. Akhirnya gue mau keluar negeri pun karena gue pengen nonton last game-nya Kobe Bryant. Makanya ada tatonya 824 di sini karena gue cinta itu sama Kobe Bryant gitu. Terus kayak istri gue bilang dia hamil, terus gue bilang kayak ini harus milih salah satu karena orang tua gue nggak bisa biayain gue nikah gitu, jadi gue harus milih salah satu gitu. Terus kayak apa ya, kayak anjing gue pengen tahu kayak gue tuh main basket gitu, kayak gue sering banget mainin dia di NBA 2K gitu, di PS gitu, kayak Kobe Bryant. Gue pengen, gue nggak pernah datang secara langsung waktu dia lagi game gitu, lagi main basket season biasanya dia gitu. Terus kayak gue anjing nih final game nih, gue pengen nonton anjing gitu. Terus istri gue hamil. Itu dulu kan yang sekarang. Terus kayak makanya gue dua hal yang, dan istri gue pun dia punya mimpi buat dilamar di Paris doang. Iya, dia punya impian buat ini di Paris. Terus gue bilang kayak, ya aku bakal ngelamar kamu lagi di Paris nanti gitu, kayak tapi kamu nanti temenin aku di Staples Center ya, aku pengen nonton Lakers langsung gitu. Maksudnya kayak cuma itu, gue nggak punya keinginan pengen kaya segimana, gue nggak pengen punya karir segede apa, setinggi apa, sebaik apa, sepanutan apa, seidola apa. Gue nggak ada target ke situ nih.
Kalau buat gua laki-laki itu sukses itu bukan karena karirnya, bukan seberapa dia banyak uangnya. Tapi laki-laki itu bisa sukses ketika dia bisa mengurus anak-anaknya dan rumah tangganya. Lu tau gak sih ini kayak gue tuh paling gak bisa kalau misalnya ada orang yang bilang kalau mandang istri gue jelek gitu, gue nggak bisa gitu nih karena dulu gue pernah punya utang 350 juta, terus kayak gue pas jadi boykot, gue nggak ada kerjaan apa segala macem, terus kayak gue bingung nih, gue nggak tahu nih, gue bayar utangnya pun lewat manajer gue kan gitu, gue nggak tahu nih potongan gue sampai berapa nih, utang gue sampai berapa gitu. Terus kayak istri gue tuh nggak pernah ngomongin soal uang, nggak pernah, nggak ada uangnya, dia nggak pernah bilang kayak kerja kayak lu gitu buat keluarga gue gitu, nggak pernah sekalipun. Kartika nggak pernah sekalipun nyinggung itu. Terus kayak dia punya Samsung S7 gitu yang udah retak banget. Gue ngumpul sama teman-teman artis gue, sama istrinya apa segala macam, dia nggak pernah malu untuk nunjukin handphone dia gitu, kayak maksudnya kayak gue sampai bilang kayak bunda nggak malu gitu, maksudnya kayak istri artis gitu, maksudnya pakai Samsung butut terus kayak retak layarnya karena dibanting anak gue gitu. Terus kayak apa ya, kayak terus dia bilang kayak nggak apa-apa ya, kan masih bisa kepake, kan masih bisa kelihatan sama Cio gitu. Kayak aduh, gue kayak gue di titik kayak anjing, gue pengen beliin handphone nih buat istri gue gitu. Ini kejadiannya masih tahun lalu gitu. Terus kayak gue pengen banget nih biar bahagia istri gue gitu. Gue nggak tahu utang gue berapa, tapi gue berdoa dalam hati gue, ya Allah, istri gue ini usalehah banget, nggak pernah nyinggung soal uang ke gue, nggak pernah nuntut gue untuk jadi apa yang dia mau gitu. Dia selalu nemenin gue bikin apapun, dia selalu mengizinkan gue bikin apapun. Gue ketemu sama siapapun sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi, dia nggak pernah marah gitu. Ya Allah, saya minta gitu, saya tahu saya banyak dosa, saya tahu saya banyak, saya bukan hamba yang taat gitu, saya pengen beliin handphone buat istri saya gitu. Saat itu tuh, lu tahu nih, 2 hari kemudian ada teman lama gue ngasih gue kerjaan. Gue bilang, gue udah lama nggak ketemu sama lu, ya gue pengen bikin budgetnya pertemanan aja, gue nggak mau budget gue berdasarkan siapa gue sekarang gitu, karena gue kenal lu dari SMA, gue bilang gitu. Terus dia bilang, gue bakal bayar lu full gitu. Berapa budget lu sebenarnya, gue bayar di situ. Gue kasih tahu budget gue berapa, deal. Uang itu gue kasih ke bini gue. Uang itu gue kasih bini gue, bun, beli handphone baru. Handphone dia yang sekarang itu. Itu handphone dia yang sekarang itu. Terus gue bilang kayak, kok belinya nggak yang paling bagus? Kan gue ngasih lu duit semuanya, gue kasih lu untuk beli handphone gitu. Terus dia bilang gini, Niki. Terus dia bilang gini, ayah, buat apa sih kameranya 3 gitu? Karena itu nggak kepake buat ayah, buat bunda nggak kepake, karena bunda lihat spesifikasinya seperti apa segala macam, itu nggak kepake buat bunda gitu. Makanya sisanya bunda beliin buat meja makan gitu. Kayak maksud gue, anjing, gue ngasih duit lu tuh semua tuh buat lu gitu, buat kebahagiaan lu gitu, tapi kayak lu masih mikirin gue, anak gue gitu, buat rumah apa segala macam. Gue kayak itu yang hal yang paling fucked up gitu. Kenapa gue bisa sampai ngebenci netizen segitunya, gue sampai ngelawan mereka segitunya, karena kadang-kadang apa yang mereka tuduhkan itu tidak sesuai dengan apa yang gue rasain gitu nih. Itu sih, itu hal yang paling ngebuat gue selama ini bertahan untuk ngelawan mereka tuh itu. Karena istri gue kadang-kadang dituduhkan dengan hal-hal yang bahkan nggak yang apa ya gue sebagai suaminya anjing gitu, kayak gue lihat dia sehari-hari gitu kayak ngiritnya dia gitu, kayak mencukupinya dia gitu, kayak anjing ini tuh nggak fuck. Dan gue dapat istri kayak gini tuh dari seorang mantan pemakai pecandu sabu gitu kayak. Tapi lu aduh
Lu tuh cowok yang hebat lagi. Aduh. Lu tuh suami hebat, lu ayah yang hebat, lu teman yang baik. Fuck banget nih, ini ada anjing banget nih, aduh. Gue tuh paling sebel gue kalau misalkan kayak ada orang yang bahas istri gue terus kayak udah 2020 masih ada kayak sedih sih gue kayak headline gitu, ini 12 kemesraan Uus beserta istrinya walaupun dulu hamil di luar nikah gitu. Kayak gue ngerasa kayak ya itu kesalahan gue gitu zaman dulu gitu. Itu gue sudah buat gue sih hamil duluan bukan satu kesalahan, Us. Thank you Nick gitu, tapi kayak gue ngerasa kayak udah itu kayak udah lewat, itu 2016 gitu Nick. Tapi kayak 2020 lu masih pakai clickbait gitu. Lu masih pakai clickbait yang seperti itu untuk bisa banyak viewers gitu, untuk punya banyak orang yang ngeakses akun berita lu gitu. Kayak anjing sih lu gitu. Gua nggak pernah lo. Gua ngobrolin hal apapun di konten gua, walaupun itu hal sensitif, itu nggak pernah gua taruh di judul gue gitu, karena gue nggak pengen ngelakuin hal yang sama dengan apa yang media itu lakukan gitu. Jadi kalau emang lu pengen tahu apa isinya ya lu buka gitu. Gue nggak pengen nipu orang gitu. Tapi orang-orang tuh terus-terusan kayak gini, kayak di sisi lain kayak gue udah sering cerita gitu bagaimana istri gue memperlakukan gue, bagaimana istri gue apa segala macam, kayak oh yang lu lihat cuma sampai situ gitu. Oh yang lu lihat cuma sampai situ dari istri gue, ya sudah. Kalau gue pribadi, walaupun gue nggak terlalu deket sama lu, kita nggak pernah komunikasi yang sering banget. Betul. Pertemanan tuh buat gue bukan seberapa sering kita bertemu, ya. Tapi gue suka denger yang baik-baik semua tentang istri lo, tentang lo. Makanya sekarang sebenarnya sih Us nggak usah ngebuktiin apapun ke orang lain. Ya itu maksudnya gue kayak sebagai suami kan kadang-kadang suka dibilang orang kayak, kok lu nggak ngelindungin istri lu sih, kok lu nggak fight buat karena istri kita lu? nggak pernah, karena tangan kita ini tidak bisa membuka mulut semua orang. Iya, nggak bisa membuka mulut semua orang, betul. Jadi biarkan aja itu begitu, Us nanti juga dengan sendirinya bakalan berhenti kok. Kalau berhenti, kalau enggak ya faksi maksudnya kayak tinggal heaven gome aja. Lu bila perlu lu bikin tambah kesel aja tuh orang-orang. Kalau gue sih begitu ya. Iya, makanya gue bilang sama istri gue kayak udahlah Bun, maksudnya lu selama ini selalu bertanya-tanya gua harus kayak gimana, gue sebagai istri artis harus kayak gimana. Gue bilang kayak hal yang gue kasih tahu ke istri gue adalah, lihat nih kita ambil Zani deh gitu. Kita jangan lihat dari jeleknya, kayak misalkan dia gagal berumah tangga apa segala macam, itu proses hidup dia gitu. Kayak yang lu lihat apa sih, kayak berani sebagai perempuan gitu, berani bilang ke orang kalau misalnya lu disakitin, berani bilang kalau emang lu digamparin sama laki lu bilang kalau misalkan emang laki yang selama ini image-nya baik ternyata emang nggak bertanggung jawab sama keluarga lu bilang gitu. Kayak jangan pernah takut gitu buat perempuan untuk speak up apapun itu gitu. Kalau lu emang butuh bantuan, ini kita ambil Zani ini itu untuk Us, gue bakal buka lembaga tentang pembelaan perempuan. Jadi gue akan menolong semua perempuan-perempuan yang disakitin sama laki-laki, apalagi laki-laki yang tidak mengakui seorang anaknya. Itu gue akan ada di garda terdepan. Itu kira-kira itu yayasan itu akan dibuka tahun depan. dan nggak tahu kenapa ya di Indonesia itu lebih banyak orang yang percaya dengan image baik dibanding dengan orang yang sudah melewati. Itu dia. That's why makanya gue mau maju, Us. Kayak misalkan gini deh, program keluarga berencana. Iya, harusnya kan ada 2 kan? Iya. Coba tanya, yang ada di pemerintah, yang kerja di bagian keluarga berencana, anaknya pada berapa coba? Iya, ada yang 4, ada yang 6. Ada juga yang hamil di luar nikah, banyak gitu. Nah makanya kayak ketika lu bikin sebuah lembaga berdasarkan pengalaman hidup lu, menurut gue itu bakal lebih make sense. Jadi apa yang lu sampaikan ke orang itu bukan cuma karena baca buku, kata orang, kata si ini, kata si itu, enggak, emang lu ngalamin langsung gitu. Nah itu harus dihindari tuh, kata orang. Aku paling benci kata orang, ini kita begini, kata orang. Lu kenal orangnya juga enggak gitu. Tapi katanya tuh lu serep, itu kacau sih buat gue. Ya lu sekarang mah hidup enjoy aja lu. Enjoy aja. Lu jadi siapapun, lu mau mabok, lu mau ngapain, lu mau ngelonte, mau apa segala macam, menurut gue pribadi gak masalah. Yang penting intinya adalah
lu mau jujur sama diri lu sendiri gitu, kapan lu harus berhenti, kapan lu harus stop, kapan lu harus mengubah mindset lu, kapan lu harus ngebuka kepala lu, kapan harus lu membuka hati lu. Jangan sampai kayak lu gara-gara lu ngelonte apa lu kayak ngejual diri lu, terus lu jadi kayak gak ngebuka hati lu buat orang yang sayang sama lu. Terus kayak misalkan buat teman-teman yang misalkan kayak ngerasa kalau gue cacat sosial karena gue janda, karena gue dulu mantan pecandu, karena gue mungkin dulu mantan pembantu, gue mantan buruh, lu mantan jadi supir TKI apa segala macem. Enggak, gue mandang lu nggak dari situ gitu. Lu bisa jadi apapun yang lu mau gitu. Jangan sampai masa lalu lu itu jadi ngebuat jadi beban lu untuk nggak maju gitu, nggak bergerak gitu. Exactly, setuju. Iya kan? Betul. Uus nih pinter juga loh, ada otaknya loh ternyata. Sama kayak lu anjing. Iya. Kalau gue tuh suka pura-pura tolol, Us, supaya orang tuh gampang untuk lindes gue, tapi ketika dia ngelindes gue sikat duluan gitu. Us, thank you so much lo, Us. Gila lo, gue seneng banget perbincangan kita malam hari ini. Penuh dengan kejujuran. Semoga bisa membuka pikiran-pikiran orang di luar sana yang menonton ya. Karena kalau mau bikin negara ini maju ya harus dari manusia-manusianya itu sendiri. Iya, tidak support kebohongan, tapi lu support orang yang emang punya masa lalu yang demikian. Betul. Gitu, masa lalu yang rusak tuh jangan lo pantas saja dulu dia gini, pantas kayak nggak ada satupun manusia yang punya masa lalu yang baik-baik aja, nggak bisa. Iya, kayak penyanyi yang hits sekarang yang nikah sama cowok ganteng dulunya kan gini gilir usah. Ya udah usah, thank you loh. Aduh ya ampun. Terima kasih. Buat yang nonton, kalau ada yang bagusnya alhamdulillah diserap aja, kalau yang jelek ya jangan diikutin ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.